Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Latifah. Saya dari Prodi PGSD akan memberikan kesimpulan tentang sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar sejak zaman kolonial. Pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan mempunyai ciri khas kurikulum pendidikan tersendiri dan tentunya diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah. Sehubung dengan itu, perkembangan kurikulum di Indonesia ada dua prodi. Satu, prodi sebelum kemerdekaan atau penjajahan. Dua, prodi sesudah kemerdekaan. Satu, prodi sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa prodi penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai prodi kemerdekaan. 2. Prodi sesudah kemerdekaan. A. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Learn Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. B. Kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. C. Kurikulum 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, ras, karsa, karya, dan moral. D. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. F. Kurikulum 1984 atau yang disebut juga kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. G. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup. H. Kurikulum 2004 atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performansi yang telah ditetapkan. Kurikulum berbasis kompetensi
berorientasi pada satu, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. 2. Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian terkait kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2000. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa. Kurikulum Merdeka 2022. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2022 dengan tujuan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dan sekolah dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang relevan dan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada konsep kurikulum. Menurut Hulia Tunisa, pada tahun 2022, dalam sebuah konsep kurikulum dilatari oleh ide, yaitu bahwa kurikulum merupakan perpaduan materi pelajaran supaya cepat dikuasai peserta didik. Kurikulum memiliki beberapa konsep. 1. Kurikulum sebagai program studi. Kurikulum di sini digunakan sebagai program pendidikan yang disediakan untuk belajarkan siswa. 2. Kurikulum sebagai isi pelajaran. Dalam isi pelajaran tertentu dan program studi sering dianggap kurikulum. Contohnya kondisi yang membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan isi pelajaran. 3. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. Konsep ini paling umum dipahami oleh para ahli kurikulum sebagai alat yang digunakan sekolah untuk menyiapkan agar peserta didik memiliki pengalaman yang diinginkan. 4. Kurikulum sebagai pengalaman yang dimiliki dengan bantuan dan dukungan sekolah. 5. Kurikulum sebagai outcome pembelajaran terencana yang terstruktur. Pada konsep ini, kegiatan, materi pembelajaran, atau isi pelajaran yang digunakan untuk mencapai hasil belajar. 6. Kurikulum sebagai rencana tertulis untuk tindakan belajar dimaknai sebagai interaksi antara 4 sistem: mengajar, belajar, pengajaran, dan sistem kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di sekolah dasar Indonesia. Sejarah akademik. Kurikulum setidaknya mencakup 4 komponen utama. 1. Tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Pengetahuan ilmu, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman dari mana-mana. 3. Metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka kepada yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang. 4. Metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum. Ada sejumlah faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum pada berbagai negara dewasa ini, yaitu 1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. 2. Perkembangan iptek yang pesat. 3. Pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Perubahan signifikan dalam kurikulum sekolah dasar setelah kemerdekaan Indonesia. Pada abad 21, perkembangan iptek telah membawa kemajuan dan kemudahan serta perubahan pada kehidupan manusia. Berbagai manfaatnya dapat terasa pada era sekarang ini di mana semua perlahan beralih dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih modern. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar dari masa ke masa. Implementasi kurikulum di sekolah dasar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berubah seiring waktu. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum dari masa ke masa antara lain: 1. Keterbatasan sumber daya manusia. 2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. 3. Ketimpangan dalam akses pendidikan. 4. Perubahan yang cepat dalam kebijakan pendidikan. 5. Ketidakpastian dalam standar penilaian.
6. Kurangnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. 7. Pencapaian kurikulum yang tidak merata. 8. Perubahan sosial dan kebutuhan ekonomi. 9. Resistensi terhadap perubahan. 10. Keterbatasan waktu dan beban kurikulum. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan dari materi kami, yaitu sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.